Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Sehat? Ya, semoga sehat semua ya. Kembali bertemu dengan Bapak Ideal Hadi SPDI. Kita akan membahas tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Yang pertama, makna Al-Quran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kitab berarti wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibukukan dalam bentuk kitab suci. Adapun secara bahasa, kata kitab diserap dari akar kata bahasa Arab yang artinya tulisan. Sedangkan secara istilah, kitab adalah tulisan wahyu pada lembaran-lembaran yang terkumpul dalam satu bentuk buku. Al-Quran adalah kitab suci yang paling istimewa bagi umat Islam. Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran dapat menyelamatkan manusia dari kesengsaraan di dunia dan akhirat, serta mengandung banyak keistimewaan yang tidak dapat tertandingi. Al-Quran menjadi pedoman utama bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan. Baiklah anak-anak, itulah tadi makna Al-Quran. Kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sehingga kita bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, baik dan buruk, halal dan haramnya. Selanjutnya, Al-Quran juga memiliki banyak nama lain, yaitu Alkitab, yang artinya kitab yang tertulis. 2. Al-Huda, yang artinya petunjuk. 3. Al-Furqan, artinya pembeda. 4. Ar-Rahman, artinya rahman. 5. Ar-Ruh, artinya roh. 6. Asyifa, artinya obat. Yang ketujuh, Al-Haq, artinya kebenaran. 8. Al-Mauziyah dan Al-Bayan, yang artinya nasihat dan penerangan. 9. Az-Zikru, yang artinya pemberi peringatan. 10. An-Nur, artinya cahaya. 11. Al-Burhan, yang artinya bukti kebenaran. 12. Al-Busyra, yang artinya berita gembira. Itulah tadi ya nama yang dimiliki oleh kitab Al-Quran. Kitab-kitab suci yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikenal juga sebagai kitab-kitab samawi. Kita memiliki kewajiban beriman kepada semua kitab samawi yang disebutkan dalam Al-Quran. Terhadap kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasul, umat Islam diwajibkan beriman kepada mereka, walaupun tidak diwajibkan untuk mengamalkan isi dari kitab-kitab tersebut, karena semua ajarannya telah disempurnakan oleh Al-Quran. Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang wajib kita amalkan ajaran dan syariat yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, posisi hadis terhadap Al-Quran. Hadis dalam bahasa Arab berasal dari akar kata hadatsa, yang berarti kabar atau berita. Sedangkan menurut istilah, hadis ialah segala ucapan, perbuatan, ketetapan, dan berita yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Kedudukan hadis sangat penting bagi kehidupan seorang muslim karena berfungsi sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Jika hukum Al-Quran diterangkan oleh hadis Nabi, maka kondisi Al-Quran lebih kuat atau kati dan lebih jelas sehingga memudahkan bagi seorang muslim untuk mengamalkannya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Al-Ashri ayat 7 yang artinya apa yang telah diberikan Rasul kepadamu terimalah, apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah.
bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Anak-anak, selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam hadis. Berdasarkan kualitas atau tingkatannya, hadis dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya melalui penyampaian para perawi yang adil, David dari perawi yang semisalnya sampai akhir jalur periwayatan tanpa ada sas dan juga tanpa ilat atau penyakit. Yang kedua, hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang sanadnya tersambung dengan perantara perawi yang adil yang sedikit lemah hafalannya. Tidak ada sas berbeda dengan hadis yang lebih sahih dan tidak ada ilat atau penyakit. Hadis yang ketiga, yakni hadis daif. Hadis daif merupakan hadis yang tidak memuat atau menghimpun sifat-sifat hadis sahih dan tidak pula menghimpun sifat-sifat hadis hasan. Jadi itulah tadi ya, ada 3 macam tingkatan hadis. Selanjutnya, pembahasan kita yang terakhir yaitu fungsi hadis. Fungsi hadis dibagi menjadi 4. Yang pertama, bayan at-takrir. Bayan at-takrir disebut juga bayan at-ta'kid atau bayan al-isbat. Adapun yang dimaksud bayan at-takrir adalah menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. Yang kedua, bayan at-tafsir. Bayan at-tafsir adalah menjelaskan terhadap ayat-ayat yang memerlukan perincian atau penjelasan lebih lanjut, seperti pada ayat-ayat mujmal atau umum, mutlak atau tidak mempunyai batasan, dan umum. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa hadis memiliki fungsi terhadap ayat-ayat mutlak serta memberikan penghususan terhadap ayat-ayat yang masih umum. Yang ketiga, fungsi hadis adalah bayan at-tasiri. Bayan at-tasiri adalah memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada di dalam Al-Quran. Karena terkadang Al-Quran hanya menerangkan tentang pokok-pokoknya saja. Fungsi hadis yang keempat adalah bayan an-nasakh. Bayan an-nasakh secara bahasa berarti ibtal atau membatalkan, izalah menghilangkan, tahwil memindahkan, dan takir mengubah. Sehingga dapat dipahami bahwa yang dimaksud hadis memiliki fungsi bayan an-nasakh adalah membatalkan ketentuan terdahulu sebab ketentuan yang baru dianggap lebih maslahat. Baiklah anak-anak, terima kasih telah mendengarkan pembahasan dari Bapak. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semua dan khususnya buat Bapak dan bisa menambah kecintaan kita terhadap Al-Quran dan Sunnah untuk kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas semuanya, Bapak Akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.